Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan melakukan presentasi untuk tugas kajian lingkungan hidup yang bertema variabel pemukiman pesisir. Nah, di sini kita dari kelompok satu akan membawakan 6 materi. Materi pertama itu ada sampah di daerah pesisir, terus materi kedua ada air bersih di daerah pesisir, terus materi ketiga ada vektor di daerah pesisir, terus yang keempat itu ada limbah cair di daerah pesisir, yang kelima ada kualitas rumah sehat di daerah pesisir, dan yang keenam itu ada pengolahan makanan dan minuman di daerah pesisir. Next. Nah, untuk yang materi pertama itu ada sampah di daerah pesisir. Nah, sampah di daerah pesisir itu terbagi menjadi dua. Ada sampah darat dan juga sampah laut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sampah darat. Nah, apa itu sampah darat? Sampah darat adalah sampah atau limbah yang dihasilkan oleh manusia yang biasa kita temukan di daratan. Seperti ada sampah kaca, sampah aluminium, sampah baja, dan kaleng, sampah kertas, kardus, kayu, sampah alat kesehatan pribadi, sampah plastik, kertas, sampah plastik foam, sampah lembaran plastik dan fiber, sampah karet, sampah tali, dan kawat bukan untuk perikanan. Nah, sampah-sampah ini semua biasa dihasilkan oleh sampah-sampah rumah tangga. Nah, untuk sampah laut sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fajar. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari sampah laut itu apa. Jadi, di sini saya akan membacakan menurut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Sampah laut adalah sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Dan apa-apa saja sampah laut tersebut, yaitu yang pertama ada sampah kaca, sampah aluminium, baja, dan kaleng. Dan juga ada sampah kertas, kardus, dan kayu. Kalau sampah alat kesehatan dan pribadi itu seperti suntik dan lain-lain. Terus selanjutnya ada sampah plastik kertas, sampah plastik foam, sampah lembaran plastik dan fiber. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah variabel air bersih. Jadi masalah yang umumnya terjadi pada variabel air bersih itu yaitu kekurangan air bersih. Maka solusi yang untuk ketersediaan air bersih tersebut yang paling baik yaitu destilasi air laut atau penyulingan. Destilasi itu merupakan proses perubahan air laut yang menjadi air tawar. Nah, di research dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses untuk mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi makhluk hidup merupakan proses destilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan antara air laut dan zat padat garam sehingga menghasilkan air tawar dari hasil pemanasan yang bisa terjadi, yang bisa didapatkan metodenya dari berbagai hal. Jadi destilasi itu adalah penyulingan air laut atau teknologi penyaringan air laut untuk mendapatkan air bersih dari air laut yang intinya adalah menguapkan air laut dengan cara dipanaskan dari sumber panas yang bisa didapatkan dari berbagai sumber, yaitu bisa dari tenaga surya, bisa dari listrik, dan proses pemanasan lainnya. Jadi di sini ada jenis-jenis dari destilasi, yaitu yang pertama energi surya pada destilasi. Energi surya itu merupakan jadi metode itu digunakan untuk proses destilasi yang biasanya dilakukan pada zaman dahulu. Lalu melalui metode ini biasa dilakukan penjemuran yang digunakan, yang dipanaskan menggunakan cahaya matahari melalui dengan cara datar tertutup trapesium atau limnes persegi atau piramid. Jadi airnya ditampung lalu nanti dipanaskan dan didiamkan di atas sinar matahari sampai menghasilkan uap, yang uap tersebut
tersebut itu saat suhu eh, dari tempat penampung itu menurun, itu akan menghasilkan air. Nah, air tersebut yang menjadi air tawar. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, terus yang kedua itu adalah energi fosil pada destilasi. Nah, energi fosil ini merupakan salah satu dari bahan bakar dalam proses destilasi ini. Nah, bahan bakar gas minyak bumi yaitu energi fosil ini, dia sebagai bahan bakar untuk pemanas, yaitu kompor. Dan melalui dari proses pemanasan uap dari wadah aluminium atau stainless tersebut, uap akan keluar menuju wadah dan ditampung untuk tampungan dalam menjadi air tawar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang ketiga itu ada destilasi proses listrik. Itu pemanasan yang menggunakan energi listrik juga sebagai distilasi atau dianehator atau pemanasan yang digunakan sebagai media pemanas. Nah, yang ketiga itu upaya pengendalian vektor di daerah pesisir. Nah, populasi vektor di daerah pesisir, penularan virus dengue berkaitan erat dengan perilaku abai menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yang memungkinkan nyamuk Aedes aegypti dapat hidup dan berkembang. DBD adalah penyakit yang ditimbulkan oleh virus yang menular melalui gigitan nyamuk, yang merupakan vektor utama dalam penyebaran virus. Sampai saat ini tuh belum ada pengobatan yang spesifik yang dapat dilakukan pada penderita penyakit DBD. Pengobatannya juga itu masih bersifat sistematik. Adapun vaksinnya untuk pencegahan penyakit DBD juga masih dalam taraf pengembangan dan uji coba. Prioritas utama penanggulangan DBD ditekankan dengan upaya pencegahan melalui pengendalian vektor penularannya yang disebut dengan program pemberantasan serangga nyamuk. Nah, untuk metode pencegahannya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada upaya pengendalian pesisir. Yang pertama itu menutup, merupakan kegiatan menutup rapat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, drum maupun tandon. Kemudian juga menimbun. Menimbun merupakan kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor. Selanjutnya, Baik, berikutnya yaitu tentang limbah cair. Yang dari jurnal yang kita dapat yaitu tentang Desa Purworejo, merupakan salah satu desa di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Teridentifikasi adanya penurunan kualitas lingkungan karena pengaruh eksploitasi sumber daya alam terutama air, serta pengaruh dari limbah cair dan padat dari aktivitas kehidupan setempat. Akibat dari ketidakseimbangan ini, peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sanitasi lingkungan di pesisir setempat itu, serta kurangnya tingkat kesadaran dan kepedulian dan pengetahuan masyarakat akan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Salah satu penyebab penurunnya kualitas lingkungan yaitu masyarakat yang berada di daerah pesisir ini tidak memiliki jamban. Dari yang saya dapat di jurnalnya, responden yang menyalurkan air limbah domestik, tinja, dan urin ke dalam cubluk yang tidak kedap air dan ditutup secara permanen karena kondisi tanah di daerah studi itu yang berupa pasir serta
konstruksi dari cubluk ini sendiri yang tidak kedap air, maka air limbah yang tidak mengalami luapan terisi penuh. Meskipun telah digunakan cukup lama, hal ini dimungkinkan karena daya serap tanah yang kurang bagus ketika dipakai secara berkali-kali atau terus-menerus tanpa adanya pemeriksaan. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu penilaian kualitas rumah di daerah pesisir. Yang pertama itu tidak memiliki tempat pembuangan limbah. Rumah yang tidak memiliki tempat pembuangan limbah, maka sampah akan berserakan di setiap lingkungan rumah dan mencemari lingkungan. Berserakannya sampah di lingkungan rumah tentunya akan berdampak pada kesehatan anggota keluarga dan lingkungan sekitar. Selain lingkungan kotor, juga akan mengundang hadirnya berbagai penyakit terhadap anggota keluarga dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua itu tidak adanya jamban. Jika rumah tidak memiliki jamban, maka bisa menyebabkan kejadian fatal pada kesehatan. Salah satunya penyakit yang rentan terjadi adalah diare. Selanjutnya akan di teman saya. Oke, yang ketiga itu membuang limbah secara langsung ke laut atau sungai, di mana berdampak pada terganggunya ekologi perairan tawar atau perairan laut. Jika limbah tersebut dibiarkan, dapat membahayakan hewan dan biota laut, dan dapat merusak terumbu karang. Next. Selanjutnya ada makanan yang sering dikonsumsi di daerah pesisir. Nah, karena kebanyakan penduduk di daerah pesisir itu mata pencarian mereka itu bekerja sebagai nelayan. Jadi makanan yang mereka sering konsumsi itu kebanyakan ikan dan kerang laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Makanan di daerah pesisir ini, yaitu yang tadi seperti yang disebutkan oleh teman saya, itu seperti ikan. Di tahun 2000, jumlah peningkatan menjadi 22 kg per kapita per tahun. Nah, di tahun 2006, seperti yang kita lihat di grafik, pada tahun 2006 ini tingkat konsumsi tersebut mencapai 24 kg per kapita per tahun. Jadi ada tingkatan 2 kg per kapita per tahun di antara tahun 2000 dan tahun 2006. Nah, di tahun 2010, pada tahun 2010 tingkatan konsumsi ikan penduduk Indonesia sudah mulai memenuhi standar FAO, yaitu 30,48 kg per kapita per tahun. Nah, berarti di sini dia menjelaskan tentang dari 2006, 2007, 2008, 2009 sampai 2010 itu jumlah per kapitanya mencapai 30,48. Maka dari 24 ini sekitar 6 kg bertambah per kapitanya per tahun. Nah, di 2014 ini berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, konsumsi ikan nasional mencapai 38 kg per kapita per tahun. Nah, di sini sudah mencapai 38 dari 30. Berarti sudah meningkat 8 kg di 2014 ini. Nah, cuman di sini, walaupun di daerah pesisir ini, mereka ini berdominan mata pencahariannya, para masyarakat yang ada di daerah pesisir itu, tentang mata pencariannya itu, yaitu nelayan atau yang mencari nafkah di laut. Nah, walaupun mereka banyak menghasilkan ikan, namun ada beberapa daerah yang masih enggan untuk kayak dia lebih pentingkan untuk menjual ikan daripada mengonsumsinya. Dan itu mengakibatkan terganggunya kekurangan gizi yang didapatkan dari kampung tersebut atau wilayah tersebut, yang mereka lebih mementingkan ikan itu lebih baik dijual daripada dikonsumsi. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita, bagaimana caranya kita untuk bisa memberantas pemikiran-pemikiran orang yang ada di pesisir yang masih menganggap bahwasanya status penilaian gizi atau gizi kita yang kita harus penuhi ini sangat tidak penting bagi mereka. Jadi itu menjadi tantangan kita, bagaimana kita mendorong mereka agar lebih tahu bahwasanya sebenarnya orang yang ada di pesisir itu memiliki keuntungan
yang tinggi dinilai gizi, karena mereka itu banyak mendapatkan ikan dan makanan-makanan laut yang bergizi baik bagi tubuh mereka. Next. Oke, baik. Dengan berakhirlah pembahasan tentang poin ke-6 tentang pengolahan makanan dan minuman, maka berakhirlah pula pembacaan materi dari kelompok kami. Dan satu pesan, yaitu ketika kita menyembuhkan bumi, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Nah, dari bumi ini, seperti yang kita ketahui, bumi ini sangat dekat dengan manusia. Karena begini, apabila manusia merusak bumi, maka bumi itu akan memberikan efek juga kepada manusia. Apalagi kalau memang kita tidak memperhatikan bumi tersebut, maka bumi juga tidak akan enggan untuk memberikan manfaat-manfaat yang akan dihasilkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Seperti yang tertera dalam Al-Quran sudah ada bahwasanya kita manusia ini adalah orang-orang yang sangat rugi apabila kita merusak bumi, karena bumi itu dapat memberikan kita manfaat yang lebih banyak dan lebih baik. Jadi pesan saya, yaitu pesan dari kelompok kami, pintar-pintarlah merawat bumi, karena bumi itu adalah tempat kita berpijak, tempat kita tinggal, tempat kita untuk bisa menjaga mereka ini, dan tempat kita juga belajar, dan kita harus menjaga bumi ini agar bumi juga dapat menjaga kita. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.